Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke bagian kedua tentang pemaparan materi industri pulp and paper. Secara umum, proses pembuatan pulp ini bisa dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama adalah metode mekanis. Ini ada pulp asah dan pulp revenir. Yang kedua adalah semi kimia atau istilahnya adalah mekanis kimia. Nah, di sini ada 2 metode, metode NSSC dan soda dingin. Yang ketiga adalah metode kimia. Di sini ada metode sulfat atau Kraft, metode sulfit dan soda. Sejak awal ada banyak sekali proses yang ditawarkan atau metode yang ditawarkan, tetapi hanya beberapa saja yang direalisir dalam skala industri. Nah, tentunya industri memilih metode yang efisien dan efektif. Sesuai kondisi saat ini adalah metode yang sedang digunakan di industri pulp dan kertas itu adalah metode kimia. Secara singkat dari uraian dari masing-masing metode tadi, yang pertama adalah proses atau metode kimia. Proses mekanis. Nah, jadi kayu atau bahan non kayu, nah, ini kita pilih. Nah, bahan baku kayu dengan daun jarum, nah, atau kayu daun lebar, di mana kerapatan kayunya ini rendah. Nah, kalau kayu yang kerapatannya tinggi ini keras, nah, seperti kayu jati, kayu nangka, kerapatannya tinggi, sehingga tidak cocok untuk industri kertas. Nah, dalam proses mekanis ini tanpa penggunaan bahan kimia, sehingga dia pure murni menggunakan peralatan. Nah, jadi kayu diasah dengan batu atau revenir. Nah, di sini dalam proses mekanis ini rendemennya memang cukup tinggi, 90-98%. Nah, sifat dari pulp yang dihasilkan dari proses mekanis ini kekuatannya rendah. Pulpnya cepat kuning, ya, walaupun diputihkan. Daya retak baik dan opasitas tinggi. Ya, jadi kenapa sifat pulpnya seperti ini? Karena memang masih banyak kandungan lignin. Bahkan lignin itu tidak dibuang dari dalam proses mekanis ini, sehingga inilah yang menyebabkan pulpnya kuning, ya, bisa retak, ya, sudah robek. Pulp ini cocok untuk penggunaan kertas atau pembuatan kertas dengan kualitas yang rendah, untuk kertas koran, tisu, ya, kertas buku yang murah. Selanjutnya tentang proses semi kimia. Kita pilih, ya, bahan bakunya dengan atau kita pilih bahan baku kayu dengan kerapatan rendah, atau juga bisa non kayu. Ini adalah penggabungan dari proses kimia dan proses mekanis. Nah, ini kayu dimasak dengan bahan-bahan kimia, Na2SO3,
dan Na2CO3. Ya. Kemudian selanjutnya dipisahkan seratnya secara mekanis menggunakan Revenator. Rendemen yang dihasilkan ini lebih rendah daripada proses mekanis. Ya. Rendemennya 65-85%. Sifat pulp yang dihasilkan ini cukup bagus, ya, menghasilkan lembaran yang kuat dan padat. Ya. Peruntukannya ini untuk kertas karton dan kertas koran atau lineboard. Selanjutnya adalah proses kimia. Untuk proses ini, semua jenis kayu maupun non-kayu ini bisa diproses dengan metode ini, dengan proses kimia ini. Ya. Jadi pemasakannya ini murni menggunakan bahan-bahan kimia tanpa proses mekanis. Di sini rendemen yang dihasilkan lebih rendah dari proses mekanis maupun semi kimia, yaitu 40-52%. Ya, sifat pulp yang dihasilkan cukup bagus, ya, lumayan bagus, kekuatannya tinggi, ya. Nah, kemudian kandungan selulosanya juga tinggi. Ini kegunaannya banyak untuk kertas tulis, kertas cetak, ya, untuk kertas-kertas kualitas tinggi. Jika kita lihat, ya, bagaimana kualitas pulp yang dihasilkan, ya, dari berbagai jenis proses yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama dengan proses sulfat, persentase pulpnya ini 58%. Ya, ini dengan metode sulfit 21%, dengan mekanis 9%, ya, dengan selanjutnya pulp selulosa tinggi 4%. Selanjutnya, pengamatan apa yang dilakukan pada atau selama proses pulping? Ya, untuk mengukur keberhasilan tingkat proses pulping, yang pertama adalah rendemen. Semakin tinggi rendemennya, semakin bagus metode tersebut atau proses tersebut. Yang kedua adalah bilangan kappa. Bilangan kappa ini adalah mewakili dari kadar lignin sisa yang ada pada pulp. Selanjutnya adalah bahan kimia yang terpakai. Selanjutnya, sifat pulp yang dihasilkan itu bisa diukur dari beberapa faktor. Yang pertama adalah tentang ketahanan tarik, panjang putus, dan daya regam. Kemudian ketahanan retak dan faktor retak, ketahanan sobek dan faktor sobek. Selanjutnya kekuatan lipat, derajat putih, dan opasitas. Nah, dalam proses industri pulp dan kertas, ini banyak komponen-komponen biaya produksi, sehingga jika kita golongkan sebenarnya industri pulp dan kertas itu termasuk yang biaya tinggi dan risiko tinggi. Sini ada komponen biaya harga kayu, upah buruh, energi. Yang paling besar ini adalah energi. Yang kedua, yang tidak kalah besarnya adalah pengelolaan limbah. Yang ketiga adalah investasi awal, peralatan, ya, infrastruktur itu cukup besar juga. Selanjutnya, ya, yang terkait dengan proses pulping,
ini ya, adalah produk lain dari proses pulping. Ini adalah tanin dan balsam. Ya, ini langsung dari kayu, produk lain, produk samping. Ya. Kemudian dari kulit kayu, ini bisa untuk kompos, ya. Kemudian untuk campuran papan partikel. Kemudian dari hidrolisatnya bisa kita kembangkan purpural, gula alkohol, asam asetat, ya, untuk pakan dan seterusnya. Kemudian bisa juga kita kembangkan papan serat. Dari ligninnya bisa dikembangkan sebagai perekat karbon aktif, ya. Kemudian tisu karton, ya, tanol, gula, kemudian turunan selulosa dan rayon. Ini adalah produk-produk lain yang berkaitan dengan proses pulping. Nah, baik produk samping atau turunan-turunan yang bisa dikembangkan dari proses pulping. Ya. Selanjutnya adalah apa permasalahan atau masalah-masalah apa saja yang ada pada industri pulp dan kertas. Ya. Yang pertama adalah rendemen. Tentunya pada industri ini kita memilih metode yang menghasilkan rendemen yang paling tinggi. Nah, selanjutnya adalah energi. Kalau bisa energi, ya sekecil mungkin, tetapi pada industri kertas ini menggunakan energi yang cukup besar. Ya. Kemudian bahan kimia, ini juga pada industri ini cukup menjadi isu yang hangat, yaitu tentang bahan kimia yang digunakan adalah cukup banyak. Kemudian isu tentang pencemaran lingkungan, karena dari bahan kimia yang dihasilkan tentunya akan menghasilkan limbah. Ya. Kemudian proses bebas S dan Cl, karena dua ini juga masuk ke dalam bahan pencemar. Ya. Kemudian bahan baku, isunya adalah ketersediaannya. Kayunya ini semakin menipis. Kemudian pemanfaatan limbah. Nah, ini industri kayu ini harus mampu mengolah limbahnya, ya, sampai pada zero waste. Ya. Kemudian kapasitas pabrik. Hal-hal yang penting dibahas ke depan, ya. Yang pertama adalah reaksi-reaksi kimia pada proses terhadap komponen-komponen kimia bahan. Ya. Jadi ini isu di luar dari proses pulping yang perlu kita kaji sebenarnya. Ya. Jadi ini adalah bahan kajian yang akan datang. Yang berikutnya adalah penggunaan lignin di masa datang. Nah, ini perlu juga dikaji karena dalam proses pulping komponen lignin dalam kayu itu kita buang. Nah, yang kita inginkan atau produk utamanya adalah selulosa atau pulp itu sendiri. Kemudian penanganan limbah pada pabrik kertas. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa industri harus mampu mengendalikan limbahnya sampai pada zero waste. Kemudian alternatif pengganti kayu yang potensial. Dan desa-desa yang menarik tentang TKKS itu bisa dikembangkan sebagai salah satu sumber selulosa yang sangat potensial. Kemudian adalah daur ulang kertas bekas. Ya. Mengingat industri pulp and paper ini adalah industri yang ya, biaya tinggi, energi tinggi, maka kita harus bijak di dalam penggunaan kertas. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan daur ulang kertas yang bisa digunakan sebagai bahan baku kertas-kertas dengan kualitas rendah. Oke, jadi pemaparan bagian kedua tentang industri pulp and paper sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.